Ketika kita menyebut nama-nama seperti Christopher Nolan atau Martin Scorsese, maka yang terlintas dalam benak kita adalah deretan judul-judul film yang memiliki kualitas dan value yang tinggi. Keahlian directing mereka dalam industri perfilman sudah tidak bisa diragukan lagi. Namun bagaimana dengan industri perfilman Indonesia? Ada satu nama yang juga akan terlintas dalam pikiran kita ketika kita ingin mencari deretan judul-judul film yang memiliki kualitas dan value yang tinggi. Dan nama ini juga sudah bisa menjadi jaminan ketika sebuah proyek akan diumumkan dan akan disutradarai oleh beliau. Dan yang kita maksud adalah Joko Anwar. Anggap saja narasi di awal ini adalah sebuah jilatan kobra. Tapi serius, Joko Anwar adalah sosok sineas yang namanya menjadi jaminan mutu untuk sebuah karya, terutama untuk industri perfilman. Makanya jangan heran, ada banyak yang menunggu setiap proyek film yang disutradarai dan juga diproduseri oleh Joko Anwar. Salah satunya yang sekarang ini sedang banyak diperbincangkan, yaitu film yang berjudul Siksa Kubur. Sebelum kita membicarakan tentang proyek film tersebut, nama Joko Anwar sendiri sudah mulai melejit namanya sebagai sutradara handal sejak dia memulai debutnya untuk sebuah feature film yang berjudul Janji Joni, di mana di situ dia bertindak sebagai sutradara dan juga sebagai penulis cerita. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2005. Lalu kemudian karirnya sebagai sutradara film terus berlanjut pada tahun 2007 ketika dia menyutradarai dan juga menulis cerita untuk film yang berjudul Kala. Kemudian 2 tahun setelahnya, dia kembali menelurkan sebuah film yang berjudul Pintu Terlarang, di mana dia juga bertindak sebagai penulis skenario dan juga sutradara. Karirnya terus berlanjut pada tahun 2012 ketika dia merilis sebuah film yang dia sutradarai sendiri, yaitu Modus Anomali. Lalu 4 tahun kemudian dia comeback menjadi sutradara dan penulis cerita untuk film A Copy of My Mind. Setahun setelahnya, Joko Anwar akhirnya merilis sebuah film remake yang berjudul Pengabdi Setan, yang menjadi film yang dibicarakan oleh banyak orang kala itu. Dan tahun 2019 adalah tahun produktif untuk Joko Anwar, karena setidaknya ada 2 film yang akhirnya dirilis ke publik yang dia sutradarai. Yang pertama adalah film Gundala yang menjadi instalmen pembuka untuk jagat sinema Bumi Langit. Lalu film yang berikutnya masih film horor, yaitu Perempuan Tanah Jahanam, di mana di kedua film tersebut dia kembali bertindak sebagai sutradara dan penulis skenario. 3 tahun setelahnya pada tahun 2022, Joko Anwar akhirnya kembali dan kali ini dia menggarap sebuah sequel, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion, dan berhasil melampaui kesuksesan film pertamanya. Dan akhirnya pada tahun 2024 ini kita akhirnya kembali akan menyaksikan film yang disutradarai oleh Joko Anwar yang berjudul Siksa Kubur. Sebagai catatan penting, Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, dan Pengabdi Setan 2 Communion bukan saja meraih jutaan penonton, tapi film-film tersebut juga mendapatkan begitu banyak penghargaan dan pujian dari para kritikus film, baik itu kritikus film lokal maupun kritikus film internasional. Dan berbekal pencapaian epik tersebut, maka Joko Anwar akhirnya kembali dielu-elukan namanya setelah dia mengumumkan bahwa dia akan menggarap film yang berjudul Siksa Kubur, yang baru-baru ini merilis sebuah poster teaser. Sebelumnya, Siksa Kubur ini sebenarnya merupakan sebuah short movie yang pernah dibuat oleh Joko Anwar pada tahun 2012, di mana dia bertindak sebagai sutradara dan juga penulis untuk film pendek tersebut. Film pendek ini bisa kalian saksikan di kanal YouTube-nya Joko Anwar yang dia posting kembali pada tanggal 16 April tahun 2020. Judul berbahasa Inggrisnya adalah Grave Torture, dan dalam postingan tersebut Joko Anwar menuliskan di kolom deskripsi bahwa segera film panjang Siksa Kubur akan tayang di bioskop pada tahun 2024. Dalam versi film pendeknya diceritakan seorang anak yang masuk ke dalam peti jenazah ayahnya, lalu kemudian dia tertidur di atas jasad ayahnya. Orang-orang pada saat itu tidak mengetahui kalau sang anak ternyata ada dalam peti jenazah, dan akhirnya peti jenazah tersebut pun akhirnya dikubur, dan anak tersebut akhirnya ikut terkubur bersama dengan jasad ayahnya. Sang anak ini pun akhirnya terbangun di dalam peti jenazah tersebut dengan bekal sebuah korek api yang diwariskan oleh ayahnya. Dan disinilah sang anak akhirnya melihat jasad ayahnya mendapatkan siksaan di liang kubur. Joko Anwar sendiri pernah mengatakan bahwa cerita di film panjang Siksa Kubur akan berkaitan dengan cerita di film pendeknya yang pernah dia buat dan akan diperluas plot maupun juga karakternya. Jadi dalam film pendek tersebut, melalui sebuah laporan di media, mengatakan bahwa ayahnya merupakan seorang pembunuh berantai dan akhirnya mendapatkan siksaan di dalam liang kuburnya. Visualisasi film pendek tersebut justru mengingatkan saya dengan film yang pernah dibintangi oleh Ryan Reynolds yang berjudul Buried, di mana karakter yang dimainkan oleh Ryan Reynolds dalam film tersebut terkubur hidup-hidup. Beberapa
beberapa waktu yang lalu juga sudah diumumkan beberapa daftar aktor dan aktris yang akan ikut bermain dalam film Siksa Kubur. Dan nama-nama aktor ini juga merupakan sebuah jaminan mutu. Sebut saja nama-nama seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Raharjo, Fahri Albar, Arswendi Bening Suara, Faradina Mufti, Happy Salma, Jajang Cenur, Putri Ayudya, Ninik El Karim, Jenar Maesa Ayu, Muzaki Ramdan, Widuri Putri, Runi Rudianti, sampai Kania Atmaja. Dalam film ini Tia Hasibuan akan bertindak sebagai produser dan kembali nama Faisal Tanjung ditunjuk sebagai sinematografer. Nama Faisal Tanjung sendiri juga merupakan sebuah jaminan mutu untuk sebuah karya perfilman di mana dia berhasil menangkap berbagai macam shot dengan angle yang tepat dan bahkan dengan berbagai macam kreasi. Posternya sendiri akhirnya secara resmi dirilis, di mana dalam poster film tersebut menampilkan mayat dalam liang kubur di saat para pengantar jenazah akhirnya melangkah untuk meninggalkan kuburan tersebut. Dalam poster tersebut juga tertuliskan kalimat yang mengatakan siapapun kamu di dunia, 7 langkah pengantar meninggalkanmu, kamu harus bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Jika gagal, akan datang kepadamu siksa kubur. Poster dari teaser ini mengisyaratkan betapa mengerikannya siksa yang akan didapatkan oleh manusia atau siapapun di dunia jika dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat jika selama hidup tidak cukup beriman. Poster ini sekaligus menjadi kepingan petunjuk selanjutnya dari film ini. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka malaikat Mungkar dan Nakir segera mendatanginya. Kedua malaikat ini akan memberikan pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Dalam beberapa riwayat dikatakan ada 3 pertanyaan pokok yang harus dijawab, yaitu man rabbuka, yaitu siapa Tuhanmu, ma dinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Lalu pertanyaan berikutnya dilanjutkan, ma kitabuka, apa kitabmu, aina kiblatuka, di mana kiblatmu, dan man ikhwanuka, siapa saudaramu. Kelihatannya memang pertanyaan tersebut mudah untuk dijawab, tapi nyatanya semua bergantung kepada amalan masing-masing orang semasa hidupnya. Itu artinya dengan sangat jelas, selain kita akan disajikan dengan berbagai macam sequence horor, sudah pasti kita akan mendapatkan berbagai macam pesan kehidupan yang akan mengingatkan kita terhadap liang kubur nantinya. Dalam teaser poster tersebut juga memperlihatkan nisan yang tidak memiliki nama alias masih kosong dan juga tanggal lahirnya serta tanggal kematiannya. Dan memang seperti itulah pada umumnya yang tertera di batu nisan. Batu nisan sendiri merupakan sebuah penanda di kuburan yang dipasang di ujung makam, yang tentu saja akan mempermudah bagi sanak saudara yang akan melakukan ziarah kubur dan juga berfungsi untuk membedakan letak bagian kepala dan kaki serta arah bujur si mayat yang dikuburkan. Sebelum poster ini dirilis, sebelumnya juga ada first look dari film Siksa Kubur yang memperlihatkan 2 karakter di dalam film yang berdiri di sebuah terowongan yang misterius. Masih belum ada petunjuk apa-apa yang bisa menjelaskan tentang first look ini. Ditambah lagi dengan sejumlah perluasan cerita seperti yang disebutkan oleh Joko Anwar tadi. Yang jelas film Siksa Kubur akan menjadi film horor religi pertama untuk Joko Anwar sebagai sutradara yang sudah sukses dengan berbagai macam judul blockbuster horor sebelumnya. Joko Anwar juga menjanjikan bahwa dia akan menghadirkan cerita dan karakter-karakter yang dekat dengan penonton, sesuai dengan isu-isu yang sedang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Dan juga tentu saja dengan pendekatan visual yang realistik, mencekam, dan meneror jiwa. Dan tentu saja akan membuat penonton percaya adanya siksa kubur, termasuk bagi mereka yang selama ini masih mempertanyakan ada atau tidaknya siksa kubur. Film ini diproduksi oleh Come and See Pictures dan masih belum jelas lebih tepatnya kapan film ini akan tayang perdana di bioskop, karena melalui teasernya Joko Anwar hanya mengatakan bahwa film ini akan hadir pada saat yang paling sempurna. Satu hal lain yang juga membuat film ini semakin dibicarakan oleh banyak orang adalah karena tentu saja akan dibanding-bandingkan dengan film torture sebelumnya yang juga sempat menghiasi layar bioskop di akhir tahun 2023 karya Anggi Umbara, yaitu Siksa Neraka. Kedua judul film ini tentu saja merupakan film horor religi yang akan mengambil pendekatan yang tentu saja berbeda. Yang satunya sukses memperlihatkan visualisasi bagaimana penyiksaan yang terjadi di neraka, sementara untuk film Joko Anwar sendiri akan berusaha memvisualisasikan seperti apa siksaan yang akan didapatkan oleh umat manusia ketika masuk ke dalam liang kubur sesuai dengan amalan mereka selama hidup. Dan untuk mendapatkan gambaran seperti apa film ini, mendingan kalian nonton aja short film atau film pendeknya seperti yang sudah sempat saya bahas tadi, dan linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Apakah film ini akan menjadi film terlaris milik Joko Anwar mengalahkan pencapaian fantastis Pengabdi Setan 2 Communion? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana menurut kalian tentang film Siksa Kubur ini? Apakah kalian menaruh ekspektasi tertentu terhadap film Joko Anwar yang berikutnya ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name
name is Eka. Stay safe and until next time.